Selayaknya bagi seorang muslim, setiap ada hari, musim, bulan yang mulia, maka senantiasa dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah berikan kepada kita yaitu bulan Rajab adalah salah satu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk memperbanyak bekal semangat beramal. Namun sayangnya ibadah Allah, bulan-bulan mulia ini lewat begitu saja, seakan-akan sama nilainya insyaallah dengan bulan-bulan yang lain. Beda halnya ketika tiba bulan Ramadan, kita lihat banyak kaum muslimin berbondong-bondong semangat untuk melaksanakan amalan saleh, mulai dari sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Apakah yang membuat itu berbeda? Kenapa setiap tiba bulan Ramadan perasaan kita beda dengan bulan-bulan mulia yang lain seperti di bulan Rajab? Di antara penyebab yang terbesar ibadah Allah, malasnya seorang muslim untuk beramal di bulan-bulan mulia adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Hasan al-Basri rahimahullah, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amal. Seorang mukmin senantiasa berbaik sangka kepada Allah sehingga dia dimudahkan senantiasa untuk beramal saleh. Wa innal fajir asa'a dhanna bi rabbih fa asa'a al-amal. Dan orang yang fajir senantiasa berburuk sangka kepada Allah sehingga Allah tidak memudahkan dia untuk beramal saleh. Penyebab yang terbesar seorang itu malas beramal karena dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka tidak dibenarkan apapun alasannya kepada Allah. Tidak ada hujah bagi seorang muslim berburuk sangka kepada Allah. Bahkan buruk sangka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai sifat yang nyata bagi orang munafik dan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw." Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan kaum wanita. Dan Allah juga akan mengazab orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki dan kaum wanita karena mereka senantiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada makhluk. Ada hal yang dibenarkan apabila buktinya benar-benar kuat. Namun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada hujjah sekalipun, tidak ada hujjah sedikit pun seorang muslim berburuk sangka kepada Allah. Apapun keadaannya, sepahit apapun dan serumit apapun masalahnya, tidak boleh seorang muslim berburuk sangka kepada Allah. Apa alasan kita berburuk sangka kepada Allah? Sama sekali tidak ada. Saat kita berada di bulan mulia, bulan Rajab, kenapa kita malas untuk beramal? Tidak lain dan tidak bukan karena kita sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlintas dunia kita tidak mampu untuk qiyamul lail. Kita tidak sanggup untuk baca Quran. Kita tidak sanggup mengamalkan amalan-amalan saleh yang lain. Kita tidak sanggup meninggalkan maksiat. Apa yang membuat kita tidak sanggup? Sama sekali tidak ada alasan. Siapa yang membuat kita beramal saleh? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang memberikan kita kemampuan untuk meninggalkan maksiat? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi menyebutkan, Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai persangkaan hamba. In khairan fa khair. Apabila seorang hamba berbaik sangka kepadaku, kebaikan aku berikan kepadanya. Wa in syarran fa syarrun. Dan apabila dia berburuk sangka kepadaku, keburukan yang aku berikan. Saat seorang muslim memasuki bulan Rajab dan bulan-bulan mulia yang lain, kemudian tidak ada semangat untuk menyambut bulan mulia tersebut dengan amalan saleh, itu salah satu bentuk buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah malas dari awal, sehingga Allah berikan kita kemalasan ketika bertemu dengan bulan yang mulia. Namun andaikan kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sambut bulan Rajab ini seperti kita menyambut bulan Ramadan.
Apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan Rajab? Sama. Kita di bulan Ramadan sama, kita orangnya. Begitu juga di bulan Rajab, kita orangnya. Bukan orang yang beda. Tapi kenapa respon dan sikap kita berbeda? Karena kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau tidak, banyak kaum muslimin berburuk sangka kepada Allah. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, 3 hari sebelum Rasulullah wafat, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi 3 ayyam, yakni qabla mautih. Saya pernah mendengar Rasulullah 3 hari sebelum beliau wafat memberikan pesan kepada kita. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum, ditakdim oleh beliau, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali ada di kalangan kalian wahai umatku meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, kecuali dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kepada Rabbnya. Seorang muslim saat dia diberikan oleh Allah kemampuan beramal saleh, bagaimana dia berbaik sangka? Dia berbaik sangka bahwa Allah akan menerima amal salehnya. Saat seorang muslim terjatuh ke dalam perbuatan maksiat apapun, bagaimana dia berbaik sangka kepada Allah? Dia berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya, sehingga dia cepat bertaubat kepada Allah. Sehingga Hasan al-Basri mengatakan, semua orang yang beramal saleh itu orang yang berbaik sangka kepada Allah. Dan semua orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, hakikatnya dia berburuk sangka kepada Rabbnya. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum fihi billah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah akan menghisab semua lintasan yang terlintas di benak hambanya, baik lintasan keburukan ataupun kebaikan, sehingga Allah akan memaafkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah akan mengadab siapa yang dia kehendaki. Begitu ayat itu turun disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sebagian sahabat mendengar ayat itu, bahwa lintasan hati buruk dan baiknya itu akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka para sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, umirna bis-shalah, kami diperintahkan oleh Allah untuk salat, kami salat. Umirna bis-shaum, diperintahkan kami puasa. Wal jihad, diperintahkan kami perang sekalipun nyawa kami hilang, kami siap dan kami lakukan. Perintahkan kami sedekah. Wa nuzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Tapi ada ayat yang turun baru kami dengar, ya Rasulullah, la nutiquha, kami tidak sanggup untuk mengamalkannya. Tidak sanggup. Kami tidak sanggup mengamalkannya, karena memang di luar kemampuan manusia untuk menjaga supaya tidak terlintas lintasan buruk di dalam hatinya, di luar kemampuan kita. Tapi para sahabat disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena respon mereka sudah berburuk sangka duluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan kami tidak sanggup. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat. Nabi mengatakan, "Aturiduna an taqulu mithla ma qala ahlul kitabaini min qablikum." Apakah kalian mau mengatakan sebuah perkataan seperti ahli kitab mengatakan sebelumnya? Sami'na wa asaina, kami dengar ada perintah tapi kami tidak sanggup mengamalkannya. Itu bersangka kepada Allah. Kenapa yang membuat kita bisa beramal saleh? Allah. Kami mendengar ada larangan tapi tidak sanggup untuk meninggalkannya. Siapa yang membuat kita mampu untuk meninggalkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi marah kepada para sahabat ketika para sahabat mengatakan, kami tidak sanggup ya Rasulullah mengamalkan ayat tersebut.
Tapi Nabi mengarahkan para sahabat, apapun perintah Allah seberat apapun, larangannya begitu pula seberat apapun, katakan kata Nabi, qulu sami'na wa ata'na. Kami dengar ada perintah, siap menjalankan. Kami dengar ada larangan, siap untuk meninggalkan seberat apapun, kata Nabi. Qulu sami'na wa ata'na. Bentuk baik sangka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada perintah, maka kita siap untuk menjalankannya. Setiap ada larangan, kita siap punya komitmen pribadi untuk meninggalkannya. Perkara nanti pada kenyataannya kita tidak sanggup meninggalkannya, itu hal yang beda. Yang penting kita sudah berbaik sangka kepada Allah, dakwah itu sudah ibadah. Ketimbang kita berburuk sangka, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, itu sudah dosa besar. Itu sudah dosa besar. Allah hanya minta kepada kita berbaik sangka kepada Allah. Perkara nanti kita tidak sanggup dalam menjalankannya, tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.